Selamat siang, selamat datang di TPST Samtaku, Sampahku Tanggung Jawabku, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang merupakan kolaborasi multi pihak antara pemerintah Kabupaten Lamongan, Danone Aqua Indonesia, PT Resiki Solusi Indonesia, beserta Dompet Duafa. Di sini adalah tempat pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang ada di Kabupaten Lamongan, yang melayani 15.000 kepala keluarga, kawasan industri dan kawasan komersial yang ada di Kota Lamongan. TPST Samtaku mempunyai kapasitas maksimal untuk memproses sampah domestik sebanyak 60 ton per hari, yang saat ini kita sesuaikan dengan kondisi sampah yang ada di masyarakat. Jadi kita bisa melihat di sini adalah hopper. Hopper ini adalah untuk menampung yang kita sesuaikan dengan karakter. Kita tidak berusaha untuk mengejas culture, mengejas sampah yang ada di timbulan sampah yang ada di masyarakat, yang kemudian kita kelola. Seluruh sampah yang kemudian ada di angkut oleh masyarakat itu kemudian kita tampung dalam hopper yang kapasitasnya kurang lebih 16 meter kubik. Nah, yang dari hopper ini kemudian ada feeder yang kemudian memang mencacah sampah-sampah yang terkoleksi dari masyarakat untuk dinaikkan dalam conveyor yang ada di atas. Kemudian dari proses collection ini kita melakukan sorting secara manual. Yang kita sorting adalah material global seperti plastik kresek, HDPE, PP, PE, terus kemudian yang di sisi sebelah sana adalah plastik rigid atau plastik yang keras seperti PET, HDPE, PP dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah plastik kertas dan material-material metal. Pada proses sorting ini adalah sorting global. Kita tidak memilahkan secara detail, tetapi kita melakukan proses sorting global karena kapasitas dari conveyor ini 1 jamnya mampu untuk mendeliver sampah sebanyak 5 ton per jam. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian kita melihat proses hasil sorting manual yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dari Resiki. Di sini kita tampung. Jadi penampungan ini sangat bersih sehingga tidak ada material pilahan yang kemudian terburai di mana-mana. Di sini kita bisa lihat dari material yang kemudian tersorting ini khusus hanya plastik HDPE, plastik kresek, namun dalam berbagai warna. Kemudian dari yang kita saksikan di atas tadi juga ada material PE. Nah, jadi ini tersorting secara global antara PE, PP ada di kompartemen ini, dan selanjutnya ada di material atom, kemudian material kertas. Dari proses sorting secara manual ini kemudian sampah yang tersisa, yaitu sampah low value plastik dan kemudian sampah organik, akan masuk dalam mesin balistik kita. Nah, mesin balistik ini yang kemudian akan berfungsi untuk mencacah material organik menjadi material yang kemudian density-nya sangat kecil, materialnya sangat kecil, tetapi tidak merusak material plastik.
sehingga dari sini akan dibawa ke conveyor, untuk masuk ke mesin screen ayaan. Dari proses pengayaan ini kemudian akan memisahkan antara organik dan plastik, untuk kemudian material organik akan kita proses daur ulang. Untuk material plastik yang selama ini banyak menjadi problem di masyarakat, seperti low value plastik, layaknya sase, kemudian aluminium laminate atau multi layer yang lain, akan masuk dalam proses lanjutan kita untuk kemudian kita lakukan proses cuci giling dan akan kita lakukan proses recycle. Nah, ini kita bisa lihat di sini kawan-kawan ini melakukan sorting hanya terhadap material organik yang mungkin masih terbawa dari proses screen conveyor. Nah, kita bisa lihat seluruh material plastik tidak ada yang kemudian disorting, yang kemudian dipilah antara multi layer dan lain sebagainya. Nah, dari proses ini kemudian kita bisa saksikan di TPST ini memang kita total untuk kemudian mensolusikan plastik itu sampai bisa terdaur ulang. Nah, di sini kita bisa lihat mesin cuci giling yang untuk memproses low value plastik. Sedangkan material organik yang kita saksikan tadi, Bapak Ibu sekalian, ini yang akan dibawa ke fasilitas composting. Jadi material-material yang kontennya memang lebih banyak organik itu akan masuk ke dalam TPA, yang selama ini dari proses sebelum TPST ini berjalan sampai TPST ini telah berjalan, kita berhasil mereduksi kurang lebih 65-70%. Dari catatan bulan Januari sampai bulan Mei, TPA biasanya menampung lebih dari 1.100 ton per bulan. Saat ini sudah mampu direduksi menjadi kurang lebih sekitar 500 ton per bulan. Nah, ini akan dibawa ke fasilitas composting yang ada di pemerintah maupun fasilitas composting yang kita miliki. Dari material-material organik yang tadi sudah dipilah melalui mesin pengayak, pemilah antara plastik dan organik. Di sini kemudian organik kita proses dalam kurun waktu yang lama, cukup untuk kemudian memang menjadi material kompos. Akhirnya kemudian kita pisah antara material organik dengan plastik yang ada di sana. Di sini kita lihat stok yang kemudian kompos ini kita delivery secara gratis kepada masyarakat dan juga kita distribusikan kepada pemerintah untuk kemudian kebutuhan landscape-nya. Di samping fasilitas pengolahan sampah, TPST Samtaku juga sangat concern terhadap bagaimana merubah struktur, merubah pandangan masyarakat supaya lebih baik terhadap penanganan sampah. Kita lihat di sini di TPST Samtaku juga mempunyai ruang edukasi yang diharapkan ke depan ada konteks perbaikan budaya dari masyarakat dalam penanganan sampah itu sendiri melalui wahana edukasi sampahku tanggung jawab. Dalam wahana edukasi ini diharapkan akan memberikan edukasi khususnya terhadap adik-adik kita untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sampah itu harus dilakukan. Ya, karena ini masih musim pandemik, kita berharap semua cepat usai musim pandemik. Adik-adik yang terutama yang ada di Kabupaten Lamongan kemudian bisa
bisa hadir di fasilitas edukasi. Di sini kita menjelaskan flow, bagaimana sampah itu timbul, dan sebenarnya bagaimana sampah itu harus diperlakukan dengan baik. Mulai dari timbulan sampah, sampah yang dihasilkan, bagaimana secara ideal harusnya untuk memilah sampah itu sendiri. Di sini juga kemudian ada alur proses pengolahan sampah yang kemudian kita lihat di TPST Samtaku menjadi bagian dari integral sistem. Kemudian bagaimana proses daur ulang itu harus dilakukan, dan bagaimana kemudian kita akan membangun kreasi-kreasi dari material daur ulang itu yang akan dilaksanakan. Terima kasih telah sabar untuk mengikuti virtual tour. Kita punya spirit yang besar baik dari Danone, PT Resiki, Solusi Indonesia, pemerintah Kabupaten Lamongan, dan Dompet Duafa, bahwa kita ingin membangun sebuah konstruksi ke depan baik bagi masyarakat, bahwa sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.